Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allah fi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, i'tanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla syughlika. Al-akhir hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama mesti kita lakukan sebagai hamba yaitu benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci hidup dan mati kita ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah merupakan bekal kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan sebaik-baik bekal ialah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang yang senantiasa berselawat ke baginda Rasulullah ialah orang yang mencintai segala sunnah dan syariat yang ditetapkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang benar dekat dengan Rasulullah, mereka yang selalu mengistiqomahkan menjalankan segala sunnah dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi khatib ada membaca satu surah Al-Qur'an, yaitu surah Al-Hasr, yaitu wal 'asr. Kita gabungkan dengan hadis Rasulullah, yaitu yang bermakna bahwasanya Allah itu berjanji kepada kita dan kepada seluruh alam bahwasanya masa atau waktu atau kejadian. Kita kaitkan dengan hadis yang kita bacakan tadi, i'tanim qawla khamsin, ialah jaga 5 perkara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datang 5 perkara yang merugikan kamu. Dalam hadis itu diterangkan, i'tanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik, kata Rasulullah. Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masa-masa waktu luang kita itu ketika kita berada di bangku sekolah, ketika kita berada dalam susuan ibu kita, itulah waktu luang. Tapi kita belum mengerti yang namanya iman dan takwa kepada Allah. Tetapi mari sama-sama setelah kita tumbuh dewasa, bagi seorang laki-laki dikatakan bahwasanya dikatakan balik, berumur antara 16, 17 sampai 18, berarti dia sendiri sudah menanggung dosa dirinya sendiri. Untuk itu, selagi ada nikmat luang dan waktu yang Allah berikan kepada kita, kenapa kita tidak pergunakan untuk mengabdikan diri senantiasa beribadah dan beramal soleh kepada Allah. Ayat Al-Quran tadi, wal 'asri innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa? Mereka yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada
kepada Allah dengan meluangkan waktunya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita bekerja, waktu tidak seberapa. Waktu istirahat hanya sebatas 1 jam 2 jam. Kita pulang kerja ke rumah sudah merasakan kelelahan. Untuk itu, selagi Allah titipkan kepada kita waktu yang luang dan banyak, pergunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Jin, dalam surah Al-Dzariyat, maksud kami, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita manusia dan jin untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang kedua, kata Rasulullah, wasahhatika qabla saqamik. Jagalah waktu sehat kamu sebelum datang waktu sakitmu. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh banyak nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Saat sekarang ini kita masih berkumpul di rumah Allah ini, di rumah yang megah ini, di rumah yang cantik ini. Allah memberikan kita nikmat kesehatan. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit. Ketika suara kumandang azan terlewat dalam telinga mereka, mereka ingin datang ke masjid untuk menunaikan ibadah seperti kita. Tetapi apa daya dan upaya mereka? Mereka tidak dapat untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Karena apa? Karena Allah telah mencabut nikmat sehat dari dalam diri. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat tubuh yang tegar, nikmat fisik yang kuat, nikmat mata yang terang, nikmat pikiran yang cerah. Kenapa kita tidak pergunakan untuk mengabdikan diri menyembah kepada Allah? Semua yang Allah berikan, mata, telinga, kaki, semua pendengaran, nikmat yang paling besar kepada kita. Coba ketika kita sakit diare saja sudah menyiksa kita. Bolak-balik ke kamar mandi, bahkan kita sudah mengeluh dengan sakit diare saja. Allah titipkan kepada kita nikmat sehat. Jagalah nikmat kesehatan itu sebelum Allah cabut dari diri kita nikmat sehat. Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Nikmat sehat merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Ketika kita punya harta, kalau kita tidak sehat, apa yang mau kita makan? Kita tidak selera, kita punya duit, kita mau beli apa-apa bisa. Tapi ketika kita tidak ada kesehatan, apa yang bisa kita dapatkan dengan uang kita yang banyak? Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Inilah peringatan Rasulullah kepada kita, hamba. Peringatan Rasulullah yang Rasulullah berikan kepada kita. Untuk itu pergunakan masa sehat kita ini sebelum datang Allah cabut nikmat sehat ini dari dalam diri kita. Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah berpesan juga kepada kita yang ketiga, yaitu wa ghanaka qabla faqrika. Kata Rasulullah, jagalah nikmat kayamu sebelum datang kefakiran dalam dirimu. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan, nikmat kekayaan, titipan harta, ibaratnya kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kaya, kenikmatan harta. Mari sama-sama kita pergunakan nikmat yang Allah titipkan kekayaan itu kepada kita untuk senantiasa berinfak, bersedekah. Lihat sendiri, lihat sekeliling kita, lihat saudara-saudara kita, lihat jiran tetangga kita, lihat bawahan kita. Sesuai dengan perkataan Rasulullah, jagalah nikmat kaya yang Allah titipkan kepada kita. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita kaya, Allah Subhanahu wa taala berarti memilih kita. Orang-orang yang dianugerahkan kaya itu berarti bisa untuk
memanfaatkan kekayaan itu. Orang kaya berarti dititipkan Allah. Allah percaya kepada seseorang itu, menitipkan kekayaannya melalui hamba-hambanya untuk saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita pergunakan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita untuk selalu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saya rasa kita semua termasuk orang kaya. Tidak mesti harta kaya yang dititipkan Allah. Kita masih nikmat kekayaan sehat, masih nikmat kepikiran yang jelas. Kita masih diberikan Allah akal yang sehat. Kita lihat ODGJ yang ada di jalan itu. Tidak, Allah telah mencabut nikmat kekayaan pribadi fisik yang Allah titipkan, telah Allah cabut dari dalam dirinya. Untuk itu, ma'asyiral hadirin sedang jemaah Jumat yang rahimahumullah, mari kita senantiasa mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah dengan nikmat kekayaan, nikmat keluangan waktu, dan nikmat kesehatan yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa faraghaka qabla syughlik. Jagalah masa waktu luangmu, jagalah masa waktu mudamu sebelum datang masa waktu tuamu. Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, waktu luang dan waktu muda hampir berdekatan. Kalau sudah tua renta, kita lihat orang-orang tua kita, kita lihat saudara-saudara kita, kakek-kakek kita. Kalau sudah tua, berarti nikmat beribadah itu tidak sama lagi dengan usia antara 20 hingga 40-50. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun, kita berjalan saja pun kadang-kadang sudah susah. Maka untuk itu masih Allah titipkan nikmat muda kepada generasi-generasi penerus, anak-anak kami yang senantiasa sholat di masjid ini. Mari kita pergunakan waktu mudamu itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu daerah kita Belawan sini pergaulannya sangat luar biasa. Anak-anak, remaja, semua campur aduk dalam kehidupan ini. Saya sudah hampir 6 tahun tinggal di Belawan ini. Sungguh luar biasa memang kehidupan anak-anak kita. Kita jalan ketika malam hari jam 9 malam keluar untuk beli makan. Kita lihat ketika malam minggu anak perempuan tidak pakai hijab sudah memakai pet atau rokok di jalan itu. Mereka tidak malu, mereka tidak sungkan, mereka tidak ada lagi rasa malu dalam kehidupannya. Masyaallah hadirin Allah. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Jangan jadikan kita sebagai orang tua juga contoh dan tauladan kepada anak-anak kita. Sungguh miris rasanya ketika kita melihat generasi anak muda yang ada di sekitaran kita ini. Sungguh luar biasa. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita orang tua seharusnya memberikan pendidikan yang islami, pendidikan yang bermoral, pendidikan yang berakhlak. Tapi kita lihat, kita tidak tahu di mana masalahnya kehidupan memang di Belawan ini. Saya juga cenderung tidak tahu. Jangankan itu, perjudian bebas di mana-mana, apapun dia itu serba ada. Kota kita Belawan ini sungguh luar biasa. Semuanya ada. Adapun kecuali yang tidak ada itu rasa saling tanggung jawab di antara kita. Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kepada orang-orang tua kami, mari sama-sama kita didik generasi kita ini. Mereka lah penerus bangsa dan negara kita ini. Mereka lah penerus agama kita ini. Kalau kita tidak didik dari sekarang, siapa lagi yang akan memberikan contoh yang baik kepada mereka? Masyarul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita saling bahu-membahu, tolong menolong dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan muda. Kita berikan yang terbaik untuk generasi muda kita yang akan datang. Masyarul hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jagalah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati.
Masyarul hadirin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini kita berada di alam dunia. Sebelum kita lahir, kita berada di alam ruh. Setelah ruh, Allah titipkan kita dalam rukmat kita, yaitu dalam alam rahim. Perjalanan kita masih panjang. Belum lagi amal, belum lagi alam kubur, belum lagi padang mahsyar, belum lagi ketika nanti menyeberangi Sidratul Muntaha. Perjalanan hidup kita masih panjang. Allah titipkan saat sekarang ini kepada kita nikmat hidup. Pergunakan hidup ini sebaik-baiknya untuk menggapai bekal kehidupan di akhirat yang kekal. Ketika mati, tidak ada lagi amal yang berterima di sisi Allah. Waktu hiduplah ada amal yang bisa Allah titipkan. Waktu hiduplah kita mempersiapkan amal kehidupan kita untuk nanti masa yang kekal. Tidak ada pertolongan kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu doa anak yang soleh, harta yang kita sedekahkan. Lihat, harta lagi kata Allah yang kita sedekahkan. Tetapi saat kita masih hidup, bukan setelah mati. Itulah peringatan Rasulullah kepada kita. Mari sama-sama kita ingat bersama. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jaga masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Masa waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Kemudian yang terakhir, jagalah waktu hidupmu itu untuk memperbanyak, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang waktu matimu menjemputmu. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وقال الله تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين